Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini, nama saya Miftahur Rahmah, mahasantri dari Sunnah International Institute for Hadith Sciences semester 8. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkanlah saya mempresentasikan sedikit tentang materialisme, di mana materi ini sudah saya sampaikan di hadapan dosen Dr. Syarif Diatullah, dan pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya share kembali kepada teman-teman sekalian sedikit tidaknya yang saya tahu dan hasil riset yang sudah saya baca terkait dengan materialisme pada hari ini. Pertama, kalau kita berbicara tentang materialisme, tentu kita akan berlogikakan sebuah materi yang berwujud, ada, dan nyata. Nah, apabila kita berbicara dalam aliran filsafat, materialisme ini digunakan untuk aliran asal-usul materi, adalah suatu kepercayaan terhadap realitas objektif yang bersifat eksternal. Jadi apapun yang berwujud, yang tampak kita lihat dan dapat kita dengar dan wujudnya itu nyata dan dapat ditangkap oleh panca indera, itu kita sebut dengan materi. Kemudian materialisme dalam ajaran filsafat yaitu menekankan keunggulan faktor materi di atas spiritualisme, idealisme, dan metafisika. Jadi materialisme itu tidak akan yang namanya percaya dengan spiritualitas atau sesuatu yang bersifat metafisik dan lain sebagainya. Kemudian materialisme juga berwujud dan tampak oleh panca indera yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kita akan mengenal hukum yang terkandung dalam materialisme. Yang bisa saya sampaikan ada 4 hukum, dan ini sudah terkenal sangat luas dan general di kalangan para pengkaji ilmu filsafat. Hukum yang pertama itu adalah materi itu ada, nyata, dan konkret, jelas, bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita rasakan, berwujud, dan nyata. Dan ke hukum yang kedua yaitu adalah materi itu terdiri dari materi yang lebih kecil dan saling berhubungan satu dengan lain ataupun dialektis. Jadi ada sebab dan akibatnya dan satu sama lain saling berhubungan. Tidak bisa dipisahkan karena yang materi A membutuhkan materi B, yang materi B pun membutuhkan materi A untuk dapat hidup gitu dan untuk dapat bergerak. Kemudian yang ketiga adalah materi itu mengalami kontradiksi. Bagaimana misalnya materi itu ada yang panas, ada yang dingin, panas dan dingin ini kemudian menjadi sebuah peristiwa kontradiksi, dan mungkin ada juga panas dingin tadi sudah, kemudian ada api, ada air, ada lain sebagainya. Hukum yang keempat adalah materi selalu berubah dan terus berubah. Nah, itulah tandanya unsur-unsur sebuah unsur itu hidup, terus berubah dan terus berkembang. Kemudian kita akan berbicara aliran-aliran dalam materialisme. Nah, aliran pertama adalah aliran materialisme modern. Materialisme modern itu adalah alam itu merupakan kesatuan materi yang tidak terbatas. Yang kedua ada materialisme mekanik. Kalau mekanik, semua hal itu dapat diterangkan menurut hukum yang mengatur materi dan gerak. Jadi mekanik itu dalam Islam kita menyebutnya, atau dalam istilah Arab sunnatullah begitu ya, sudah begitu adanya. Contohnya bagaimana? Contohnya apabila komputer sudah di draft dengan begitu apik, ketika kita menggunakannya menekan tombol on, maka dia akan menyala. Ketika kita menekan tombol off, maka dia akan mati. Begitu pula misalnya matahari juga akan terus berputar mengikut bumi terus berputar mengikut porosnya matahari, terbit dari timur ke barat dan lain sebagainya. Itu sudah mekanik, artinya sudah sunnatullah dan begitu adanya, tidak akan berubah. Hal ini dapat terukur dan dengan jelas, parameternya itu terukur dan dia itu dapat kita hitung dengan matematika, dapat kita rumuskan dengan fisika begitu. Kemudian yang ketiga ada aliran materialisme alam. Aliran ini menyatakan bahwa manusia tak lain daripada mesin. Ya, begitu pula dengan binatang. Jadi manusia dan binatang sama saja aliran ini.
Kemudian ada materialisme dialektika. Mungkin kita sudah sering mendengar materialisme dialektika ini. Materialisme dialektika ini menyatakan bahwa tidak ada sesuatu selain benda dalam gerak. Benda tidak akan bergerak kecuali dalam ruang dan waktu. Artinya ada benda, ada ruang, dan ada waktunya. Nah, kemudian implikasinya apa? Tidak ada tempat bagi Tuhan di dunia ini menurut materialisme dialektika. Kalau mereka berpikir secara sistem yang telah mereka bangun. Oleh karena itu, materialisme dialektika itu adalah merupakan buah dari teori gerak dan perkembangan yang kita kenal pada hari ini. Kemudian ada materialisme historis. Nah, materialisme historis ini menyatakan bahwa perkembangan gerak pada manusia yang dimaksud Marx adalah perkembangan menuju pada sejarah manusia. Jadi yang diukur adalah sejarah manusia yang dari awalnya, jika ada teori mengatakan bahwasanya manusia pada dasarnya itu adalah makhluk komunikasi. Namun menurut Marx manusia pada dasarnya itu adalah makhluk yang bergerak. Jadi yang menjadi kunci dan menjadi tonggak dari kesuksesan seorang manusia adalah geraknya. Apabila geraknya itu terus bergerak, maka mereka akan terus dapat memenuhi kehidupan mereka, kemudian dapat memenuhi kebutuhan sosial mereka dan lain sebagainya. Nah, menurut Marx ini manusia itu harus mampu menghindar dari keterasingan dan harus menyesuaikan dengan lingkungannya. Tidak mungkin manusia hidup tanpa makan dan minum dan bersosialisasi. Harus kita ingat bahwasanya teori dari materialisme historis ini berangkat dari kekecewaan seorang Karl Marx terhadap perkembangan pesatnya kapitalisme pada masa itu. Jadi mengapa dia mengatakan bahwasanya manusia harus dapat makan dan minum dan bersosialisasi, karena ketika seorang sudah sangat kecanduan dengan namanya pekerjaan yang bersistem kapitalis, mereka akan lupa dengan kehidupan sosial mereka, dan mereka juga harus ingat bahwa mereka butuh makan dan minum yang cukup sesuai dengan gerakan yang sudah mereka investasikan. Kemudian adalah kemudian kita mau bicara tentang materialisme dalam sejarah dunia Islam. Apakah di Islam sendiri sudah mengenal adanya materialisme? Berdasarkan riset yang sudah saya baca, pernah ya terjadi perkembangan teori ataupun paham materialisme di dalam dunia Islam, yaitu khususnya pada masa dinasti Abbasiyah, di mana Islam mengalami kejayaan pengetahuan dan sangat menghargai itu akal rasional umatnya. Nah, apabila ada suatu isu, apabila ada suatu hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, maka ada wadah-wadah khusus untuk menampung pendiskusian ataupun diadakannya obrol-obrolan untuk menarik kesimpulan yang tepat. Yang kedua, ada materialisme dalam sejarah Islam itu disebut ad-dahr, yang dimana artinya itu waktu, masa. Sementara dalam Al-Quran, golongan yang mengingkari wujud Allah disebut ad-dahriyun. Nah, di masa siapa? Pada dinasti Abbasiyah terdapat paham materialisme ini adalah di masa Imam Syafi'i. Kenapa? Mereka itu sering mengadakan kajian-kajian masjid sambil mengajarkan paham-paham materialisme. Nah, hasil dari kajian ini dan hasil perdebatannya mereka bukukan dalam kitab Tauhid Al-Mufadhal bin Anir. Nah, sejarah menceritakan filsuf atau tokoh Islam yang merumuskan materialisme secara sistematis, secara struktural, yaitu Al-Mawardi, dan dia adalah seorang sarjana Syiah. Nanti kita juga akan bertemu dengan tokoh-tokoh paham materialisme, salah satunya Al-Mawardi. Oke, baik, kita masuk kepada topik tokoh-tokoh yang mengembangkan, tokoh-tokoh yang membangun pemikiran materialisme ini. Yang pertama adalah Ludwig Andreas Feuerbach. Beliau dari kebangsaan Jerman, lahir tahun 1804 dan meninggal tahun 1872. Nah, perlu diketahui Feuerbach ini adalah murid dari Hegel, tapi dia tidak merta-merta menerima secara seutuhnya, secara penuh teori dari apa yang disampaikan oleh Hegel. Ada yang dia terima, ada yang tidak. Yang dia terima, dia kembangkan, yang tidak, ya tidak diberi kritikan gitu. Kemudian menurut idealisme Hegel yang tidak dia setujui, diputarbalikkan, karena bukanlah berkembang, tetapi yang berkembang itu adalah materi, bahwa kenyataan itu terdiri dari materi dan manusia.
Mana mungkin roh yang tidak nyata dapat dijadikan sebagai yang ada, padahal yang nyata dan benar-benar adalah manusia. Allah menurut Verber ya adalah ciptaan dari manusia, ciptaan dari akal-akal manusia. Mengapa demikian? Karena Allah tidak dapat diindra menurut Verber. Ternyata ini merupakan kritik Verbah tentang agama, dan ini sangat berbahaya teman-teman sekalian. Dia hanya memandang sesuatu dari sisi materi saja, bahkan Tuhan tidak dipercaya sama sekali. Kemudian Hegel terkenal dengan teori absolute idea. Bagaimana dia menjadikan realitas sebagai sesuatu yang tertinggi dalam dan tanpa dan tidak ada hingganya, tidak terhingga. Ketidakterhinggaan tersebut dijadikan sebagai Tuhan, yaitu Allah. Nah, kemudian menurut Verbah, manusia itu telah kehilangan dirinya akibat ciptaannya tersebut. Dengan kata lain, manusia teralienasi dari dunia sendiri. Karena menurut dia, ketika manusia sudah bertuhan, maka kebebasannya itu akan terbatasi. Dia harus mengikuti jalur-jalur atau trek yang sudah digariskan oleh Tuhan. Sedangkan manusia apabila bertuhan, maka mereka itu tidak dapat berkembang dan tidak dapat membebaskan diri mereka. Nah, itu menurut Verbah. Nah, di sini Verbah menyatakan bahwasanya Tuhan itu keliruan terbesar manusia. Nah, kemudian materialisme Verbah benar-benar menggantungkan kebenaran pada materi, benar-benar materi yang dianggap sesuatu yang ada, sesuatu yang nyata, yang dapat diukur, yang dapat dilihat, dirasakan, itu yang mereka percayai. Jadi sesuatu yang bersifat spiritual, yang bersifat metafisik, yang sudah saya jelaskan di awal tadi, sama sekali ditolak. Kehidupan manusia itu layaknya seperti air, kata Verbah, mengalir terus dan menerus. Tidak ada agama membuat manusia itu utuh menjadi seorang manusia, tidak menghamba kepada sesuatu yang lain dan tidak bergantung pada sesuatu di luar dirinya sendiri. Nah, itu menurut Verbah ya, kritikan dia terhadap agama, khususnya Tuhan. Kemudian adalah Karl Marx. Karl Marx itu sudah sering kita dengar dari kajian ekonomi, kajian filsafat, bahkan kajian hukum juga sering kita mendengar seorang Karl Marx ini. Nah, Karl Marx itu lahir di Jerman tahun 1888. Ia adalah dari keluarga Yahudi. Ayahnya adalah Heinrich Marx, seorang advokat atau pengacara di negara Prusia dan dibaptis menjadi Protestan. Jadi awalnya keluarga mereka itu adalah Yahudi. Nah, kemudian convert ke Kristen karena kondisi saat itu mengharuskan ayahnya itu berpindah ke Protestan karena paksaan ya. Apabila mereka tetap teguh dengan Yahudi, maka mereka tidak akan dapat hidup pada saat itu, ada pemaksaan. Nah, kemudian Marx ini melanjutkan studinya di Universitas Berlin. Marx muda adalah pengikut Hegel karena ia terpesona pada refleksi Hegel yang lebih masuk akal. Jadi Marx ini sejak muda dia sudah menjadi mahasiswa yang sangat pintar di atas rata-rata teman-teman yang lain. Sejak muda dia sudah berpikir bagaimana membebaskan manusia-manusia yang menurutnya terpinggirkan, menurutnya tertindas ini dari kezaliman kapitalisme gitu. Nah, kemudian dia saat itu mengadakan diskusi-diskusi, dia sedang menulis, dan nanti pada sejarahnya dia juga pernah menjadi direksi, pernah mendirikan tempat perserakan dan lain sebagainya. Kita lanjut. Nah, apa saja sih teori dari seorang Marx ini? Yang paling terkenal ya teori praksisnya, yang sudah kita ketahui bahwasanya dia sangat setuju dengan teori dari Hegel, yaitu absolute idea. Nah, menurutnya absolute idea tidak akan mumpuni, tidak akan mujur apabila tanpa adanya teori praksis. Jadi teori praksis itu memasukkan ide-idenya itu ke masyarakat, yaitu diimplementasikan apa yang ada di
teori-teori dari si Hegel ini. Nah, untuk mencapai tingkat praksis, ide absolut itu harus berada dalam realitas sosial politik untuk membebaskan kebebasan manusia. Nah, untuk mengeluarkan manusia dari penindasan kaum yang lebih di atasnya, maka kita harus menurutnya sudah memasukkan ide-ide ideologi itu di dalam sosial maupun politik. Jadi yang harus gerakan yang dimaksudkan oleh Hegel adalah gerakan sosial, gerakan politik, dan gerakan ekonomi. Teori yang selanjutnya adalah teori keterasingan. Jadi menurut Hegel, ya, manusia sosialis, pekerjaan kita adalah jembatan pergaulan dengan orang banyak, bukan pekerjaan yang mengasingkan kita dari hasil yang diperoleh. Yang sudah kita ketahui bahwa sering kita mendengar istilah-istilah di mana yang menyatakan bahwasanya agama itu adalah candu. Agama itu adalah candu. Dia mengibaratkan seperti ini. Ketika orang sudah terlalu nikmat dalam pekerjaannya, maka dia sudah akan melupakan apa yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri, karena dia sudah merasa nikmat sekali dalam pekerjaannya. Begitu juga dalam beragama menurut seorang Karl Marx ini. Next, kita ke tokoh selanjutnya ada di sini Vladimir Ilyich Ulyanov, yaitu yang sering kita dengar dengan nama Lenin. Dia adalah seorang komunis yang telah mendirikan Uni Soviet. Kemudian Lenin juga pemimpin komunisme paling otoriter sepanjang sejarah ini. Lenin sendiri lahir tahun 24, ayahnya adalah seorang polisi Rusia. Lenin adalah lulusan hukum dari Fakultas Petersburg, dan tahun 92 setelah lulus dia mulai karir sebagai pengacara, akan tetapi keterlibatannya sebagai kelompok Marxis membuatnya dihukum pembuangan ke Siberia. Kemudian adalah apa sih yang membuat seorang Lenin ini sangat terkenal di dunia ini? Yang pertama adalah negara Soviet, ya, yang dia dirikan. Partai-partai dan organisasi non komunis telah dihancurkan. Perestroika dikuasai oleh partai komunis. Jadi yang memimpin komunis ini adalah seorang Lenin, dan dia menguasai semua itu dan mendirikan negara Soviet dengan ideologi komunis. Kemudian adalah Marxisme-Leninisme. Marxisme itu dibangun Lenin adalah Marxisme yang dibangun Lenin adalah materialisme sebagai pandangan dunia proletariat. Materialisme menempatkan pengetahuan sebagai pencerminan dari realitas objektif yang ada di luar manusia. Untuk Lenin, materialisme mempercayai yang ada hanyalah materi atau yang berasal dari materi, karena itu ya, dan kaum materialisme menolak adanya Tuhan. Selanjutnya adalah ini adalah tokoh Indonesia, yaitu Tan Malaka. Tan Malaka lahir pada tahun 1897. Tan Malaka dikenal sebagai tokoh kontroversial juga di Indonesia sendiri. Sejak awal ia aktif di Sarekat Islam yang berhaluan sosialis, kemudian menjadi tokoh komunis sejak muda, tetapi pada akhirnya ditulis sebagai Trotskisme, ya, karena dia menolak ketika dimintai saran terkait gerakan G30 SPKI, dia menolak adanya gerakan tersebut karena dia merasa bahwa hal itu terlalu dini, maka dia tidak merekomendasikan itu dan dia dituduh dan menjadi seorang pengkhianat. Kemudian kontroversi lainnya ialah yang melakukan penggalangan afiliasi komunisme dengan gerakan partisanisme Jamaluddin Afghani. Waktu itu seolah-olah seorang Tan Malaka ini melihat ada kesesuaian antara Marxisme dalam Islam dan Islam. Nah, apa saja sih yang menjadi kunci dari seorang Tan Malaka? Yang pertama adalah Madilog. Madilog itu kepanjangannya adalah materialisme, dialektika dan logika. Nah,
Ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh Tan Malaka untuk dengan tujuan ya membebaskan masyarakat Indonesia dari yang namanya mistis, dari yang namanya hal-hal yang tidak masuk akal. Jadi seorang Tan Malaka ini mencoba menghadiahkan atau mewarisi sebuah buku yang membebaskan dalam gerakan membebaskan umat Indonesia ini dari hal-hal yang berbau mistis. Nah, pandangan Tan Malaka tentang materialisme dalam Madilog sudah dijelaskan sendiri pada bab Madilog. Dia menyatakan bahwa apa yang dia tulis ini tidak sepenuhnya ia terima dari barat, melainkan ya, ada penyaringan dan pembandingan serta melainkan suatu pandangan yang berbeda. Nah, dalam Madilog sendiri, Tan Malaka itu sama sekali tidak menyanggah tentang bukti adanya Tuhan, yaitu bukti teleologi, keteraturan alam semesta, kompleksitas organis, dan adanya kesadaran yang dimiliki oleh tiap orang merupakan bukti adanya suatu hal metafisis di luar materi menurut beliau. Kemudian dialektika menurut Tan itu adalah bahwasanya sesuatu yang kita pahami itu ya, dialektik itu sesuatu yang kita pahami yang dimana tidak dapat kita jawab dengan jawaban ya atau tidak. Kalau ada pertanyaan misalnya apakah si A itu pintar atau tidak, maka kita tidak bisa menyimpulkan dia pintar karena dia melewati proses namanya di mana dia pada usia 3, pada usia 4, pada usia 5 dia tidak tahu apa-apa, artinya dia bodoh saat itu. Jadi ada dialektis yang harus yang dapat menjadi pendukung untuk argumen ini. Kemudian adalah penolakan bahwa alam ini diciptakan oleh Allah dan kesadaran sebagai ruh pemikiran manusia membuat Tan Malaka bersandar pada teori kebetulan. Semua hal tercipta karena faktor kebetulan semata-mata karena proses alamiah. Selanjutnya ada Al-Wardiyah, seorang sarjana Syiah. Dia pernah menulis buku Al-Manzilah Al-Aqal Al-Bashari, posisi akal manusia yang sangat kontroversial. Islam mengenal konsep materialisme sejarah dan manusia terdiri dari dua kelas yang berlawanan menurut Al-Wardiyah ini. Selalu begitu. Kalau pada masa zaman kuno ada dua kelas. Ya menurut Al-Wardiyah ini selalu manusia itu punya dua kelas. Kalau zaman kuno itu ada kelas namanya budak dan merdeka, kemudian ada buruh, kemudian ada kaum buruh dan kaum feodal, kemudian ada bangsawan dan selatan, kemudian juga ada borjus dan proletar. Selalu ada kelas-kelas menurut dia. Nah, kenapa sih orang-orang Barat itu cenderung untuk cocok ya dengan materialisme ini? Karena pertama kelemahan doktrin gereja dan rasa keangkuhan gereja saat itu sangat absolut. Jadi orang-orang Barat itu muak ya dengan doktrin-doktrin yang tidak ada buktinya. Kemudian kebijakan baku gereja yang sangat kaku, kelemahan ide-ide filsafat Barat, kemudian kelemahan konsep-konsep sosial politiknya. Karena alasan-alasan ini mereka itu berpindah dari yang namanya percaya dan status akan sesuatu paham, kemudian mereka berpindah kepada sesuatu yang lebih realistis seperti sains, seperti materialisme ini yang lebih jelas dan merujuk serta nyata. Kemudianlah kritik ya terhadap materialisme. Nah, yang pertama kritik yang saya berikan adalah manusia itu memiliki jiwa yang tidak bisa direduksi hanya dalam satu kesimpulan, yaitu kebutuhan materi. Dalam ajaran Marx, sejarah sepanjang manusia adalah tentang memenuhi kebutuhan hidup. Marx mereduksi manusia hanya dalam batas materi saja, kosong spiritual, di mana hakikatnya manusia tidak hanya butuh makan dan minum, tetapi manusia itu butuh akan ada spiritualitas, ada kekosongan yang harus ada, gelas kosong di dalam jiwa kita yang juga harus terisi penuh setiap saatnya begitu. Kemudian yang kedua adalah manusia tidak hanya butuh kepada hal materi, tetapi harus lebih mengikuti dorongan rohaninya. Oleh karena itu kita ada namanya batin, ada yang namanya perasaan. Jadi hal-hal yang seperti itu ada alasannya kenapa tercipta, agar kita lebih peka terhadap sesuatu yang bersifat di luar diri kita, gitu ya, ada zat yang lebih besar daripada kita. Makanya ada hal-hal, ada organ-organ yang tidak dapat kita jelaskan mengapa fungsinya itu, kita dapat bisa merasakan sesuatu yang halus dan lembut tidak dapat dilihat.
Kemudian adalah filsafat sejarah Marxisme menurut Ali Syariati tidak ilmiah karena menurut Marx manusia itu berkembang dari sosialisme primitif hingga kapitalisme industri mengalami perubahan secara hak milik, hubungan kelas dan bentuk alat produksi. Padahal menurut Ali Syariati, tiga pilar pertama itu tidak mengandung perbedaan. Perubahan yang terjadi hanya bentuk alat, upah, nama, dan bentuk kerja. Jadi menurutnya yang namanya yang namanya kapitalisme, sosialisme itu sama saja, hanya berbeda dari segi masa kelompoknya saja, begitu. Tapi tujuannya sama. Kemudian kritik selanjutnya adalah kritik terhadap penolakan. Selanjutnya adalah kritik terhadap penolakan Marxisme terhadap agama. Marx telah keliru memahami agama. Marx tidak secara utuh memahami apa itu agama. Ia terlalu cepat dan terburu-buru untuk memberikan kesimpulan terhadap asumsi-asumsi yang dia canangkan sendiri. Kemudian teori dan praksis Marxisme. Secara teoritis, Marx tidak kokoh dan membangun ideologi mengenai landasan ideologinya. Oleh karena itu, yang seperti tadi, Marxisme dan kapitalisme itu sama saja, hanya berbeda orang-orangnya saja, tapi tujuan mereka itu sama. Materialisme sangat bertentangan dengan prinsip Islam yang terakhir, yang memandang realitas dengan tauhid. Berbeda dengan Marxisme, ia hanya menyimpulkan manusia dan materi saja. Baik, sekian teman-teman sekalian materi presentasi saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Saya mohon maaf atas segala kekurangan karena beberapa hal yang belum saya persiapkan sedikit sempurna. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.